Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, muslimat dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala atas segala limpahan nikmat hidayah dan inayahnya yang Allah berikan kepada kita. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, kita bersyukur karena pada hari ini kita dapat melanjutkan kajian kita dari buku Prinsip Dasar Islam, yang insya Allah pada pertemuan hari ini pembahasan kita adalah melanjutkan dari pembahasan yang kemarin. Setelah pada pembahasan yang kemarin kita bahas tentang makna tauhid rububiyah, makna tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah, maka insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan lanjutkan pada poin pembahasan tentang tauhid asma wa sifat. Begitu pula kita akan memahami, mencoba untuk mempelajari tentang makna la ilaha illallah, syarat-syaratnya dan rukun-rukunnya. Mudah-mudahan ma'asyiral muslimin Allah memberikan kemudahan kepada kita dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima lam ya'lam. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pula ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an. Kaum muslimin yang berbahagia, tauhid asma was sifat. Tauhid asma was sifat. Ketahuilah bahwasannya ahlu sunnah menetapkan apa-apa yang Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya yang telah tetapkan atas dirinya, baik itu berupa nama-nama ataupun sifat-sifatnya. Dan termasuk makna tauhid asma was sifat adalah ketika seseorang beriman kepada nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah sebagaimana yang diterangkan, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah, menurut apa yang pantas bagi Allah, bila takwil, bila taktil, bila takyif, dan bila tamthil. Taktil itu adalah menghilangkan makna atau sifat Allah. Takyif adalah mempersoalkan bagaimana, ya, membagaimanakan. Begitu juga bila tamthil, yaitu menyerupakan Allah dengan makhluknya. Artinya apa? Mengenai asma wa sifat Allah cukuplah kita imani sesuai dengan apa. Ya, kita beriman sesuai dengan apa yang diterangkan dalam Al-Quran dan hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala tegaskan dalam Quran surat Asy-Syura, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir." Ya, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang Maha mendengar lagi mengetahui. Jadi tidak pantas seorang muslim itu menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Allahul Khaliq, Allah sang pencipta, sedangkan kita adalah makhluk. Ya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Walid bin Muslim pernah bertanya kepada Imam Malik bin Anas, begitu pula Imam Al-Auza'i dan yang lainnya tentang ya sifat Allah.
Al-Walid bin Muslim ini bertanya tentang sifat Allah. Maka semua dari ulama-ulama yang ditanya sepakat jawaban mereka, Amirruha kama ja'at bila kaif. Perlakukanlah ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah seperti datangnya, dan janganlah engkau mempersoalkan. Janganlah engkau tanya bagaimana sifat itu. Sebagaimana hadis Rasulullah, Allah atau yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala, Allah jalla wa ala turun di sepertiga malam. Cukup kita imani bahwasanya Allah turun di sepertiga malam tersebut. Tak usah engkau mempertanyakan, membagaimanakan dan lain sebagainya. Karena otak manusia itu, akal manusia itu terbatas. Tidak semua perkara yang gaib itu ya bahwasanya ini harus benar. Karena mengenai sifat-sifat Allah tidak perlu kita pertanyakan. Imam Asy-Syafi'i ya rahimahullah pernah berkata, amantu billahi wa bima jaa'a 'anillahi 'ala muradillah wa amantu bi rasulillahi wa bima jaa'a 'an rasulillahi 'ala muradi rasulillah. Aku beriman kepada Allah dan kepada apa-apa yang datang dari Allah sesuai dengan apa yang dimaksud oleh Allah, dan aku beriman kepada Rasulullah dan kepada apa-apa yang datang dari beliau sesuai dengan apa yang dimaksud oleh Rasulullah. Disinilah ma'asyiral muslimin yang berbahagia, pentingnya kita belajar mempelajari Al-Quran dan hadis sesuai dengan pemahaman yang benar. Ya. Penting kita mempelajari Al-Quran dan hadis sesuai dengan pemahaman yang benar. Sama-sama ayatnya nih, ketika Allah Jalla wa'ala berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Ketika siapa yang membawa, ya nanti dibawa sesuai dengan pemahaman mereka. Makanya bagaimana pemahaman yang benar? Disinilah kita mengikuti pemahamannya para sahabat ridwanullahu alaihim ajmain, yang mereka menimba ilmu langsung kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita tidak salah jalan, ya, agar kita tidak salah langkah, agar kita tidak tersesat. Karena dalam masalah ini benar apa yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i, bahwasanya ya, beliau mengatakan, aku beriman kepada Allah dan kepada apa-apa yang datang dari Allah sesuai dengan apa yang dimaksud oleh Allah. Begitu pula aku beriman kepada Rasulullah dan apa-apa yang datang dari beliau sesuai dengan apa yang dimaksud oleh Rasulullah, bukan yang dimaksud oleh fulan bin fulan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula apa yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan ya, bahwasanya manhaj yang hak ini dan para imam ahli sunnah adalah mengimani tauhid asma was sifat dengan menetapkan apa-apa yang telah tetapkan, ya, menetapkan apa-apa yang Allah telah tetapkan atas dirinya dan apa-apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa tahrif, tanpa ta'til. Tahrif tadi sudah kita sebutkan, ya, merubah lafaz, merubah maknanya, menyelewengkan. Kita imani, ya, kita pahami sesuai dengan apa yang disebutkan. Ketika Allah menyebutkan turun, ya turun. Ketika Allah menyebutkan, ketika Rasulullah menyebutkan, ya sudah kita imani sebagaimana maknanya. Ya. Jangan ditakwil atau ta'til, yaitu menghilangkan, menafikan sifat-sifat Allah atau mengingkari seluruh atau sebagian sifat-sifat Allah. Oh, ini seperti, oh ini makhluknya punya, Allah punya, berarti Allah ini enggak mungkin seperti ini. Nah, apa yang disifati oleh Allah, maka itu yang kita terima. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa takyif,
Ya, takyif itu adalah menerangkan keadaan yang ada padanya sifat atau mempertanyakan bagaimana sifat Allah, ya. Seperti tadi kita katakan, bagaimana turunnya, bagaimana ini, bagaimana itu. Akal manusia itu terbatas. Ya. Tanpa tamtsil atau tasybih, mempersamakan, menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk, ya. Ini diantara yang harus kita pahami. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi bahwasannya iman kepada tauhid atau tauhid asma wa sifat, yaitu ketika seorang hamba beriman kepada nama-nama Allah dan sifat-sifatnya sebagaimana apa yang diterangkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Begitu pula sebagaimana apa yang tadi disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i dan para ulama-ulama yang lainnya. Tanpa membagaimanakan, tanpa ta'til, takyif dan semisalnya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pembahasan masalah ini sebenarnya pembahasan yang sangat luas, ya. Pembahasan yang sangat luas bisa dilihat dalam kitab Tauhid yang dikarang oleh Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, yang Masya Allah di sana disebutkan, dijelaskan lebih rinci lagi terkait masalah ini. Kaum muslimin yang berbahagia, kita lanjutkan tentang makna la ilaha illallah. Kita lanjutkan tentang poin berikutnya yang ditulis oleh muallif tentang makna la ilaha illallah. Kaum muslimin yang berbahagia, kalimat la ilaha illallah sudah tidak asing di telinga kaum muslimin. Bahkan perlu kita pahami ketika seorang pengen masuk ke dalam agama Islam, mereka harus mengucapkan kalimat ini. Ya, ketika seorang hamba, seorang manusia ingin masuk ke dalam agama Islam, maka menjadi syarat, maka dia harus mengucapkan kalimat tersebut. Bahkan hampir setiap waktu kita dengar, ya, sehari bahkan berkali-kali kita dengar kalimat la ilaha illallah ini. Yang menjadi persoalan saat ini, sudahkah kita memahami dengan benar makna dari kalimat tersebut? Karena penting seorang hamba untuk memahami, penting bagi seorang hamba untuk mengerti. Makna kalimat la ilaha illallah sebagaimana yang ditulis oleh muallif, bahwasanya makna dari kalimat la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Apa artinya? Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang disebutkan oleh para ulama, bahwasannya makna dari kalimat la ilaha illallah yang lebih tepat adalah sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, yaitu la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di sana ada penafsiran-penafsiran, ada penyebutan-penyebutan makna kalimat la ilaha illallah, yang mana arti dari kalimat-kalimat ini, ya, bila dibandingkan dengan apa yang tadi kita sebutkan, maka ini bila bisa dikatakan kurang baik. Yang lebih sempurna adalah yang tadi kita sebutkan. Kita lihat di sini ma'asyiral muslimin, ada beberapa penafsiran yang disebutkan oleh muallif di sini. Ada beberapa penafsiran yang salah tentang makna kalimat la ilaha illallah. Ini bisa dilihat dalam buku beliau. Di antaranya adalah ketika menafsirkan kalimat la ilaha illallah dengan kalimat, ya, la ma'buda illallah, tidak ada yang diibadahi kecuali
Allah. Padahal makna tersebut rancu. Kenapa? Berarti bahwa setiap yang diibadahi, baik dengan benar maupun salah, adalah Allah. Mudah-mudahan bisa dipahami sampai sini. Jadi ketika ada orang mengatakan la ilaha illallah, tidak ada yang diibadahi kecuali Allah, berarti kalau ada orang menyembah apapun itu, oh berarti itu Allah. Paham sampai sini ya? Jadi pemahaman ini masih global. Ketika ada orang mengatakan la ilaha illallah, tidak ada yang diibadahi kecuali Allah, oh berarti setiap yang diibadahi itu Allah, ya. Baik dengan benar maupun salah. Kemudian termasuk juga adalah menafsirkan kalimat la ilaha illallah dengan la khaliqa illallah, tidak ada pencipta kecuali Allah. Padahal makna tersebut bagian dari kalimat la ilaha illallah. Karena di antara kemarin kita sebutkan tauhid ar-rububiyah adalah bahwasanya al-khaliq, ya, penciptaan itu adalah Allah. Artinya makna mas ini sangat sempit. Karena apa? Karena ketika seseorang mengartikan la ilaha illallah adalah khaliqa illallah, sejatinya makna ini adalah terangkum dari tauhid rububiyah. Karena tauhid rububiyah, ya, kemarin kita sebutkan adalah terkait dengan penciptaan dan semisalnya. Kemudian yang ketiga adalah menafsirkan kalimat la ilaha illallah dengan la hakimiyata illallah. Tidak ada yang hak untuk menghukumi kecuali hanya bagi Allah saja. Padahal pengertian ini juga tidak cukup, karena apabila mengesahkan Allah dengan pengakuan atau pengakuan ini atas sifat Allah yang Maha Kuasa saja, lalu berdoa kepada selainnya atau penyimpangan tujuannya ibadah kepada sesuatu selainnya, maka hal ini belum termasuk definisi yang kurang atau definisi yang pas. Maka kata para ulama, di antara makna yang sempurna tentang makna la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah sejatinya. Makanya ketika tidak ada sembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, maka seseorang ketika memahami kalimat ini, dia akan meninggalkan segala sesembahan selain Allah. Karena kita tahu dulu ketika Rasulullah berdakwah kepada orang-orang kafir Quraisy, mereka juga punya Tuhan-Tuhan, mereka sembah itu. Ya, mereka menyembah Tuhan-Tuhan mereka. Dan ketika disuruh mengucapkan kalimat la ilaha illallah, berarti mereka harus meninggalkan segala peribadatan selain Allah dan hanya menyembah dengan benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, disinilah pentingnya ilmu. Makanya di antara syarat, ya, la ilaha illallah, sebagaimana 7 syarat yang dikumpulkan oleh Syekh Hafiz bin Ahmad Al-Hakami yang wafat sekitar tahun 1377 Hijriah, dalam syairnya yang berjudul Sulamul Usul ila Ilmi Usul. Beliau menyebutkan al-ilmu wal yaqin wal qabul wal inqiyadu fadri ma aqulu as-sidqu wal ikhlas wal mahabbatu waffaqaka Allahu lima ahabbahu. Di antara syarat kalimat la ilaha illallah beliau sebutkan al-ilmu wal yaqin, yaitu ilmu, yakin, wal qabulu, menerima, wal inqiyadu, tunduk, fadrima aqul, maka ketahuilah yang aku katakan, yaitu apa? As-sidqu, kejujuran, wal ikhlasu, ikhlas, wal mahabbatu, cinta, waffaqallahu lima ahabba, Allah membimbingmu kepada apa yang dia cintai. 7 ini diantara syarat la ilaha illallah. Apa yang pertama kata beliau? Al-ilmu, yaitu ilmu. Ketahuilah ma'asyiral muslimin, syarat la ilaha illallah adalah pengetahuan atau ilmu tentang makna dari kalimat tersebut.
Seorang mengetahui makna la ilaha illallah, yang kalau kita lebih dalami lagi bahwasanya kalimat ini memiliki dua rukun, an-nafi wal itsbat, yang nanti akan kita sebutkan pada sesi setelah ini. Juga mengetahui maksud dari kalimat ini, yaitu untuk mentauhidkan Allah, mengisahkan Allah, mengikhlaskan seluruh ibadah hanya kepada Allah. Jadi kalau kita paham kalimat la ilaha illallah ini, maka sejatinya kita ini diperintahkan untuk mengisahkan Allah, beribadah hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah, mengikhlaskan ibadah kita hanya karena Allah. Bukan li ajlin nas, bukan karena manusia. Bukan karena ingin mendapatkan pujian fulan bin fulan. Tapi kita melakukan semua itu, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin, ikhlas karena Allah. Juga seorang mengatakan la ilaha illallah dituntut untuk mengingkari semua sesembahan-sesembahan yang disembah selain Allah, tinggalkan semuanya. Makanya dahulu ketika Rasulullah berdakwah kepada orang-orang kafir Quraisy, mereka berat meninggalkan sesembahan-sesembahan mereka. Padahal mereka ditanya, kemarin kita sebutkan dalam pembahasan tauhid rububiyah, ketika ditanya siapakah yang menciptakan kalian, memberi rizki, fasayaquluna Allah, mereka mengatakan Allah. Tapi mereka nggak mau meninggalkan sesembahan-sesembahan mereka. Ya. Dan di sini seorang muslim harus paham makna definisi dari kalimat ini. Bahwasanya kalimat la ilaha illallah menuntut seseorang hamba untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengisahkan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang berbahagia. Kemudian banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang makna la ilaha illallah ini. Di antaranya adalah surat Al-A'raf, ya, surat ke-7 ayat 59. Wa'budullah ma lakum min ilahin ghairu. Sembahlah Allah, karena kalian tidak mempunyai sesembahan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula firman Allah dalam surat keempat, surat An-Nisa ayat 36. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan janganlah kalian mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Nah, kalau seorang muslim paham ini, bahwasanya kita diperintahkan hanya menyembah kepada Allah dan meninggalkan segala sesuatu apapun selain Allah, ya sudah. Makanya dulu ketika Rasulullah menyampaikan, ya, kepada orang-orang kafir Quraisy untuk mengucapkan kalimat ini, mereka mengingkari, mereka enggak mau, dan mereka mengatakan, apakah engkau memerintahkan kami untuk meninggalkan Tuhan-Tuhan kami? Dan saat ini banyak orang sering membaca kalimat ini tapi tidak paham definisi dari kalimat la ilaha illallah. Mereka mengucapkan kalimat ini dan mereka masih meminta-minta kepada selain Allah. Mereka mengucapkan kalimat ini dan mereka masih menyembah kepada selain Allah. Mereka mengucapkan kalimat ini dan mereka masih bernazar, berkurban, ya, menyembelih binatang untuk selain Allah. Na'udzubillah. Dan juga tadi kita sebutkan wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Ya, seseorang diperintahkan untuk mentauhidkan Allah, mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Disinilah ma'asyiral muslimin yang berbahagia. Ya, pentingnya ilmu, pentingnya seorang belajar. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Dan ketahuilah bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Ya, fa'lam, ya, di sini ketahuilah, ilmui, pahami benar-benar bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Di sini seorang mukmin harus belajar.
Ya, di sini seorang mukmin harus belajar, harus memahami, harus mengilmui, karena al-ilmu qabla al-qauli wal amali. Jangan sampai kita tidak memahami kalimat ini. Setiap hari kita dengarkan, kita hafal di luar kepala kita, tapi kita tidak mengerti maksud dari kalimat ini. Allah juga berfirman, ya. Sekali lagi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memulai dengan ilmu, karena ilmu adalah pondasi. Ya. Karena ilmu adalah pondasi dari syarat kalimat la ilaha illallah. Kemudian Allah juga berfirman, illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Melainkan mereka yang mengakui kebenaran sedang mereka orang-orang yang mengetahui. Ya, yang dimaksud mengetahui, ya, mengakui kebenaran adalah kebenaran la ilaha illallah. Mereka mengetahui dengan hati mereka tentang apa yang diucapkan dengan lisan mereka. Inilah pentingnya sekali lagi. Makanya kita diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk belajar agama. Karena ini pondasi ma'asyiral muslimin. Disinilah kita diciptakan oleh Allah di atas muka bumi ini untuk beribadah. Mana mungkin kita bisa beribadah kepada Allah dengan baik, meninggalkan segala peribadatan selain Allah kalau kita tidak paham. Kaum muslimin yang berbahagia, dalam hadis yang sahih dari sahabat Utsman radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah bersabda, "Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang meninggal dunia dan ia mengetahui bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah, maka dia akan masuk surga. Tidak hanya hafal, tapi mengetahui. Kalau hafal, insya Allah semua hafal. Tapi disinilah pentingnya kita mempelajarinya, memahami kalimat la ilaha illallah. La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sembahan yang berhak diibadahi, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini, ya, hadis Rasulullah ini mensyaratkan ilmu. Maka pentingnya belajar agama. Makanya belajar agama ini tidak hanya kewajiban anak-anak. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Wajib bagi setiap muslim, tidak hanya wajib bagi anak-anak. Ya, wajib bagi remaja, tapi wajib bagi semuanya. Mukmin, mukminah, muslim, muslimah, kecil, besar, tua, muda, semuanya. Ya. Tetapi inilah syaitan akan terus membuat semangat kita kendor. Kalau sedang ngaji itu, waduh, koyoknya abot sekali. Kita duduk di depan majelis ilmu selama 1 jam dan nonton TV selama 1 jam itu di depan majelis ilmu rasanya abot. Apalagi sekarang online ya seperti ini, itu duduk di depan HP selama 1 jam itu rasanya abot, waduh. Tapi ini duduk di depan, ya contohlah sinetron yang kita senangi, film yang kita senangi, bawa 1 jam 2 jam nggak kerasa kadang-kadang. Jadi sinilah mungkin ya kecintaan kita terhadap ilmu perlu kita bangkitkan. Kaum muslimin yang berbahagia. Kemudian syarat yang kedua adalah al-yaqinu, yaitu yakin. Keyakinan yang menghilangkan segala keraguan-raguan. Yakin serta sebenar-benarnya memahami kalimat la ilaha illallah tanpa ada keraguan dan kebimbangan sedikit pun. Lihatlah dan perhatikanlah firman Allah ini, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka beriman
kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu-ragu. Summa lam yartabu, kemudian mereka tidak ragu. Artinya apa? Mereka yakin, tidak ragu sama sekali, karena iman dan tauhid dituntut untuk seseorang meyakininya. Dan akidah yang benar adalah akidah yang tertanam kuat dalam hati. Yakin kita dengan kalimat tauhid ini, la ma'budu bihaqqin illallah, Allahul khaliqu kulli syai', Allahu ar-razzaq. Ini kita yakin seyakin-yakinnya. Beriman kepada Allah, beriman kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kemudian tidak ragu. Menuntut keyakinan kalimat ini. Dalam kitab Sahih Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau bersabda, asyhadu alla ilaha illallah wa anni rasulullah la yalqallaha bihima 'abdun ghairu syakin fihima illa dakhalal jannah. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, dan aku bersaksi bahwasanya aku adalah utusan Allah. Tidaklah seorang hamba bertemu Allah dengan berpegang teguh padanya tanpa ada keraguan, niscaya dia akan masuk surga. Rawahu Muslim. Jadi siapa yang bersaksi tidak ada yang sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Ini kalimat ini tidak hanya sekedar di bibir saja, tapi diaplikasikan dalam kehidupan. Dia mengibadahi atau dia beribadah hanya kepada Allah. Ya. Muhammad adalah utusan Allah, yang namanya utusan, apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad diimani. Insya Allah nanti akan kita bahas ya konsekuensi wujud dari iman kepada Rasulullah, nanti akan kita sebutkan seperti apa. Ya, maka ditunggu episode kelanjutannya. Ya, siapa nih yang bersaksi tidak ada sembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, dan bersaksi bahwasanya aku adalah utusan Allah, maka tidaklah seorang hamba bertemu Allah dengan berpegang teguh padanya tanpa ada keraguan sedikit pun, niscaya dia akan masuk surga. Dan ketahuilah, salah satu penyebab rusaknya fitrah manusia adalah diantaranya pola pikirnya orang syubhat atau syubhatnya orang filsafat. Maka berhati-hati, merusak fitrah seorang hamba. Maka lihatlah ya, kerusakan mereka, pola pikir mereka. Maka berhati-hati. Ku anfusakum wa ahlikum, jaga dirimu dan keluargamu dari orang-orang yang demikian. Kemudian ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda. Disebutkan di sini, idhab bina alayya hataini, pergilah dengan sandalku ini. Faman laqita min wara'i hadzal ha'id yashhadu an la ilaha illallah mustaqinan atau mustaiqinan biha qalbuhu fabashshirhu bil jannah. Ya, siapa yang kau temui di belakang tembok ini dan ia bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan ia yakin dalam hatinya, maka berilah kabar gembira dengan surga. Ya. Maka di sini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya seseorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu harus muncul dari hatinya yang penuh dengan keyakinan tanpa keraguan-raguan. Yakin seyakin-yakinnya. Ya. Dan apabila ada keraguan sedikit pun, maka tidak akan diterima ucapan tersebut. Maka di sini pentingnya kita memahami kalimat tersebut.
Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata, al-yaqinul imanu kulluhu. Yakin adalah iman secara keseluruhan. Wasabru nisful iman. Ya, ini kata beliau. Bahwasanya yakin adalah iman secara keseluruhan. Maka disinilah pentingnya keyakinan. Tidak ada keraguan lagi bahwasanya orang yang yakin dengan kalimat la ilaha illallah, seluruh anggota tubuhnya akan patuh beribadah kepada Allah yang tiada sekutu baginya dan akan menaati Rasulullah. Karena sudah yakin, ya, nggak ragu-ragu gitu. Ini kalau kita sudah yakin, Bismillah nih, kita akan jalan gitu loh. Kita orang dalam urusan dunia, ketika kita sudah yakin, kita akan ngurus itu, kita akan lakukan, nggak mandek-mandek. Orang ngomong apa, Bismillah, wong kita yakin kok. Berbeda halnya kalau orang ragu-ragu. Ya ini, kita mau ke rumah saudara kita dan kita yakin sudah tahu alamatnya kok, sudah paham, yuk kita lurus. Meskipun orang ngomong, dalane gak rono, gak akan digubres ini. Begitu pula orang yang memahami kalimat la ilaha illallah. Ketika dia paham, dia yakin seyakin-yakinnya dia akan beribadah kepada Allah. Dia hanya menyembah kepada Allah. Meskipun ada orang ngomong A, B, C, D, dia akan nggak akan mendengarkan. Yakin kan? Dia yakin seyakin-yakinnya. Jenengan, ya tadi kita ibaratkan, jenengan mau ke rumah saudara jenengan sudah tahu alamat rumahnya, sudah pernah berkali-kali, kemudian ono sing ngomong, Mas mau kemana? Mau ke rumah saudara saya. Loh kok lewat kono? Nggak lewat kono, nggak lewat kono. Aku wis tau rono iki dalane. Meskipun wong ngomong kabeh, engkau akan tetap lurus. Karena engkau yakin. Begitu pula ketika kau yakin dengan seyakin-yakinnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, ya, la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada sembahan yang berhak disembah, yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, maka engkau akan menyembah kepada Allah. Engkau akan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun orang-orang ngomong A, B, C, D. Lihatlah keimanan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, lihatlah keimanan Abu Bakar As-Siddiq. Ya, meskipun orang-orang ngomong, "Wah, Rasulullah itu begini, Rasulullah itu begitu," karena keyakinannya yang benar. Ya. Inilah ma'asyiral muslimin. Syarat kalimat la ilaha illallah adalah al-yaqin. Oleh karena itu sahabat Ibnu Mas'ud pernah berkata, Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fithan. Ya Allah, tambahkanlah kepada kami keimanan, keyakinan dan kefahaman tentang agama. Ya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, ya, di antara syarat kalimat la ilaha illallah adalah al-ikhlas, yaitu ikhlas, ya. Ini yaitu memurnikan amal perbuatan dari kotoran-kotoran syirik, ya, dan mengikhlaskan segala macam ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, ya, fa'budullah mukhlishan lahuddin, maka beribadahlah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Begitu pula dalam firman-Nya dalam surat Al-Bayyinah surat ke-98, ya, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Begitu pula firman Allah dalam surat Az-Zumar ayat 3 surat ke-39, ala lillahi dinul khalis, dan ketahuilah hanya milik Allah agama yang murni, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah, orang yang paling berbahagia dengan syafaatku pada hari kiamat
adalah siapa yang mengatakan kalimat la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsi, yang ikhlas dari hati dan jiwanya. Dia mengucapkan kalimat ini ikhlas. Dalam hadis ini Rasulullah mengisyaratkan keikhlasan, yaitu keikhlasan yang muncul dari hati, yang ikhlas kepada Allah Jalla wa'ala. Ia tidak menginginkan dengan kalimat ini kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mengucapkan kalimat bukan karena dunia. Dia mengucapkan kalimat ini bukan karena sungkan. Dia mengucapkan kalimat ini bukan karena tertekan, tapi khalison, ikhlas, min qalbihi, dari hatinya. Ya, ikhlas ma'asyiral muslimin. Dan kata al-khalis adalah yang murni, bersih, yang tidak ada sedikit pun campuran kesyirikan dan riya di dalamnya. Dan untuk mengetahui mana ikhlas, marilah kita perhatikan firman Allah, wa inna lakum fil an'ami la ibrah. Silakan dibuka surat An-Nahl surat 16 ayat 66. Wa inna lakum fil an'ami la ibrah nusqikum mimma fi butunihi min baini farthin wa damin labanan khalisan sa'ighan lisyaribin. Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran. Kami memberimu minum dari apa-apa yang berada dalam perut berupa susu yang bersih, ya, bersih, yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya. Jadi al-khalis ini adalah murni, bersih, tidak ada campuran darah, juga tidak ada campuran kotoran. Coba diperhatikan. Artinya apa ma'asyiral muslimin? Ketika kita beribadah kepada Allah benar-benar murni lillahi ta'ala, bukan karena riya, bukan karena sum'ah. Ya. Murni harusnya. Lihatlah hadis Rasulullah dalam hadis qudsi, Allah Jalla wa Ala mengatakan, ana aghna syuraka'i 'ani syirki man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah. Aku adalah zat yang paling tidak butuh dengan sekutu. Barang siapa yang melakukan suatu amalan ia mempersekutukan aku dengan selainku, maka aku meninggalkannya dan sekutunya. Rawahu Muslim. Dan keikhlasan ini tempatnya, sumbernya adalah dalam hati. Makanya tadi khalison min qalbihi, ikhlas ya dari hati seseorang, murni dari hati seseorang. Makanya ma'asyiral muslimin, ya kita belajar ikhlas itu sulit. Makanya untuk menjaga keikhlasan, kalau kita kemarin sebutkan ketika kajian Ahad pagi, ya, tentang keutamaan sholat sunnah di rumah itu diantaranya untuk menjaga keikhlasan kita. Maka hati-hati ma'asyiral muslimin, setan ya akan terus ikut campur dalam urusan kita. Ini kadang-kadang ketika kita kadang-kadang sudah beribadah kepada Allah, sudah niat ikhlas, kadang-kadang berubah di tengah jalan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat adalah as-sidqu. Apa as-sidqu? As-sidqu artinya adalah dengan jujur, mengucapkan kalimat ini dengan jujur dari hati seorang hamba. Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah sidqan min qalbihi illa harramahullahu 'alan nar. Sapa wonge kang ngucap ya, mempersaksikan bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, Muhammad niku utusanipun Allah, jujur dari hatinya, kecuali Allah akan mengharamkan baginya neraka. Ya. Jadi tidaklah seorang hamba mengucapkan kalimat ini jujur dari hatinya kecuali Allah haramkan atasnya neraka. Kemudian ma'asyiral muslimin, seseorang yang lisannya mengucapkan namun hatinya mendustakan, maka ketahuilah
maka ia adalah munafik. Mengucap lisan, mengucap asyhadu an la ilaha illallah, lisan mengucapkan la ilaha illallah, hatinya menolak, hatinya mengingkari, hatinya bahkan memusuhi. Maka ketahuilah inilah mereka orang munafik. Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 8 sampai 9, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah wal ladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Ini mereka. Dan ketahuilah sungguh bahaya orang munafik ini. Lisan mereka manis, hati mereka busuk, hati mereka pahit. Berhati-hatilah dengan mereka. Lisan mereka manis sekali, padahal hati mereka busuk, hati mereka pahit. Ini mereka. Allah juga berfirman tentang orang munafik, qalu nashhadu innaka la rasulullah. Mereka bersaksi bahwasannya, mereka berkatakan bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah. Kemudian Allah mendustakan mereka dengan firman-Nya, wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Dan Allah mengetahui bahwa engkau adalah Rasulnya, dan Allah menyaksikan bahwa orang-orang munafik itu benar-benar pendusta. Dusta orang-orang munafik itu, lisan mereka tok ya. Lisannya tok yang kelihatan, Masya Allah. Lisannya yang kelihatan, mereka ngucap ini, seperti ini. Padahal apa? Ya, hati mereka memusuhi Islam. Hati mereka mengingkari kalimat la ilaha illallah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, disinilah pentingnya kita memahami. Kita belajar di sini. Dan ini juga kita pahami sedikit dari faedah ini. Orang-orang munafik dia seperti itu. Lisan mereka kelihatannya manis, zahir mereka kelihatannya manis. Maka ini juga pelajaran, melihat orang itu jangan hanya dari zahirnya, jangan hanya dari ucapannya. Ya. Maka ini juga khususnya, ya, ini pelajaran bagi kita, lihat orang itu jangan hanya lisannya, manisnya ucapan itu tidak menjamin sebuah kebenaran. Ya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah bersabda, absyiru wa basyirun nas. Bergembiralah dan berilah kabar gembira kepada siapa? Man qala la ilaha illallah shadiqan biha. Yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan jujur dari hatinya, dakhalal jannah, maka ia akan masuk surga. Dan haramahullahu 'alan nar, dan Allah haramkan baginya neraka. Maka di sini ucapkan kalimat la ilallah khalisan, ikhlas, dengan jujur, dengan benar. Tidak hanya lisannya saja, hatinya juga mengimani. Ketika sudah demikian, anggota tubuhnya juga menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syarat yang kelima adalah mahabbah, yaitu cinta, mencintai kalimat tauhid ini. Mencintai yang terkandung di dalamnya adalah segala sesuatu yang ditunjukkan atasnya. Ya, mencintai Allah, mencintai Rasulnya, mencintai agama Islam, mencintai kaum muslimin. Ini mencintai kalimat la ilaha illallah. Tidak hanya ucapan tok, tapi benar-benar. Ya, lihatlah firman, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan di antara manusia ada orang yang menjadikan selain Allah sekutu-sekutu, tandingan-tandingan, yang mereka mencintai sekutu-sekutu tersebut seperti mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman, walladzina amanu asyaddu hubban lillah, mereka mencintai Allah. Ya, mereka sangat cinta kepada Allah. Jadi di sini, ya, bahwasanya cinta dengan kalimat tauhid, mencintai yang terkandung di dalamnya dengan segala sesuatu yang ditunjukkan atasnya. Mereka cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, kita mengikuti Nabi Muhammad. Jadi kecintaan kita kepada kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah juga ditunjukkan dan kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi
wasallam. Jangan sampai lisan kita, oh aku cinta kepada Allah, tapi nggak mengikuti Rasulullah. Kita mengatakan la ilaha illallah, syariat Rasulullah ditentang. Ya, Paulus mencintainya ini, hati-hati. Allah tegaskan, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah Muhammad, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni, ya. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ya, di sini. Jadi syarat yang kelima ini dari kalimat la ilaha illallah adalah mencintai kalimat ini. Mencintai kalimat la ilaha illallah, yaitu mencintai Allah, mencintai Rasulnya, mencintai agama Islam, mencintai kaum muslimin. Sekarang kadang-kadang kalau melihat saudaranya sesama muslim, ya, yang lagi sakit, mungkin lagi terkena musibah, tidak tergerak sedikit pun hatinya, naudzubillah. Rasulullah bersabda, "Salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman. Man kana Allah wa rasul ahabba ilaihi mimma simahuma. Wa yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah." Mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Dari sini ma'asyiral muslimin, yaitu mencintai kalimat la ilaha illallah. Mencintai Allah, mencintai Rasulnya. Cinta kepada Rasul juga ditunjukkan dengan mengikuti beliau. Dan lebih dalam lagi tentang syahadat syahadu anna Muhammadar Rasul akan kita kupas pada pertemuan yang akan datang. Kemudian yang selanjutnya yaitu al-inqiyad, yaitu tunduk dan patuh. Jadi kecintaan itu ditunjukkan dengan kepatuhan. Ya. Syarat la ilaha illallah itu tidak hanya diucapkan, tapi juga adanya ketundukan dan kepatuhan. Ya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini diantaranya yaitu tunduk dan patuh. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di sini seorang muslim harus tunduk dan patuh terhadap apa-apa yang ditunjukkan dalam kalimat la ilaha illallah, yaitu beribadah hanya kepada Allah, mengamalkan syariat-syariatnya, beriman dengannya, keyakinan bahwasanya hal itu adalah hak, benar. Wa anibu ila rabbikum wa aslimulah, ya. Dan kembalilah kepada Rabb kalian dan serahkanlah diri kalian kepadanya. Artinya apa? Tunduklah kalian, taatilah perintah-perintah Allah. Karena orang yang benar-benar mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia akan menyerahkan dirinya kepada Allah, tunduk dan patuh kepada perintah-perintah Allah. Ya, Allah juga berfirman, "Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun wattaba'a millata Ibrahim hanifa." Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang-orang yang ikhlas berserah diri kepada Allah. Ya, dia menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah. Juga disebutkan dalam ayat berikutnya. Kemudian ma'asyiral muslimin yang ketujuh adalah al-qabul, menerima. Ya, menerima kalimat la ilaha illallah. Ya, di sini seseorang menerima kalimat la ilaha illallah. Sebutkan di sini innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sesungguhnya dahulu apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, mereka menyombongkan diri. Ini orang-orang itu menyombongkan diri, mereka tidak menerima. Wa yaquluna a inna la tariku alihatina li syairin majnun. Apakah sesungguhnya kami harus meninggalkan sesembahan-sesembahan kami karena penyair yang gila? Ketahuilah ma'asyiral muslim di sini, ya, bahwasanya menerima kandungan dan konsekuensi dari kalimat syahadat. Makanya tadi kita katakan seorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah harus siap menerima konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Kita beribadah hanya kepada Allah, meninggalkan segala sesembahan-sesembahan selain Allah. Lihatlah orang-orang kafir dulu, ya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah, sesungguhnya mereka dahulu apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, ya,
Apa yang mereka lakukan? Yastakbirun, mereka menyombongkan diri. Wa yaqulun, dan mengatakan, a inna latariku alihatana. Ya. A inna latariku alihatina li syai'il majnun. Apakah kami harus meninggalkan sesembahan-sesembahan kami hanya karena seorang penyair yang gila itu? Makanya kadang-kadang ya ini tantangan dalam berdakwah, ketika kita menyampaikan kalimat la ilaha illallah. Rasul yang sudah menyampaikannya dengan lemah lembut pun ditolak oleh mereka. Nah, inna latariku alihatina li syai'il majnun. Apakah kami harus meninggalkan sesembahan-sesembahan kami hanya karena seorang penyair yang gila? Maka di sini ma'asyiral muslimin, kita harus menerima konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Rasulullah pernah bersabda, ya, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ya, dan dia mengingkari terhadap semua yang disembah selain Allah, maka haram harta dan darahnya. Rawahu Muslim. Kaum muslimin yang berbahagia, ini diantara 7 ya syarat kalimat la ilaha illallah. Maka insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan membahas tentang rukun dari kalimat la ilaha illallah. Kemudian kita akan bahas kesyirikan dan bahaya-bahayanya. Baru selanjutnya masuk pada poin yang berikutnya, yaitu pengertian syahadat Muhammad Rasulullah dan konsekuensinya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin ini yang dapat kami bahas, kita sampaikan pada pembahasan pada sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas, kita kupas pada sore hari ini bisa dipahami dan bermanfaat, khususnya bagi diri kami pribadi dan jamaah sekalian. Dan mudah ya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, Allah kepada kita ya pemahaman yang benar, dan kita dijauhkan dari segala keburukan-keburukan. Wallahu taala a'lam bishawab. Alhamdulillah tidak ada pertanyaan yang masuk sampai saat ini. Ya, kita akhiri kajian kita pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.